Hai semua, di video ini, Dapur Ane Channel mau berbagi resep nugget ayam. Ini rasanya lebih enak dari yang dijual-jual. Ayamnya berasa, satu resep ini jadinya banyak banget, dan ini juga bisa dijadikan frozen food. Langkah pertama, panaskan pan, kita kasih minyak goreng secukupnya. Masukkan 6 siung bawang putih yang sudah dicincang. Setengah buah bawang bombay ukuran besar, potong kecil-kecil. Kemudian, kedua bumbu ini kita masak sampai layu dan harum. Setelah layu dan harum, matikan apinya, lalu kita diamkan dulu sampai dingin. Siapkan chopper, masukkan 500 gram ayam filet tanpa kulit. Masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. 100 ml air es atau bisa juga pakai es batu sebanyak 100 gram. Kemudian kita chopper sampai benar-benar halus. Setelah halus, masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 3/4 sendok teh garam. 15 gram keju parut, kalau tidak suka keju bisa di skip, tapi menurut aku rasanya lebih enak kalau pakai keju. 2 butir telur. 6 sendok makan tepung tapioka. Lalu, ini kita chopper sampai semua tercampur. Biar lebih sehat dan bergizi, tambahkan 100 gram wortel yang sudah diserut. Lalu kita campur. Setelah semua tercampur, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Kita masukkan semua adonan nuggetnya dan kita ratakan. Kemudian ini siap kita kukus. Dan sebelumnya, aku sudah panaskan kukusan. Kita kukus kurang lebih 25 menit atau sampai matang dengan api sedang. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Setelah 25 menit dikukus, ini sudah matang, kemudian bisa kita matikan apinya, lalu kita angkat. Kita diamkan dulu sampai dingin di suhu ruang. Dan ini sudah dingin, ini bisa kita keluarkan dari loyang. Kita sisir dulu bagian samping-sampingnya biar lebih mudah untuk mengeluarkannya. Dan ini hasilnya terlihat sempurna. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongan besar kecilnya, sesuaikan selera masing-masing. Dan ini, aku potongnya agak besar-besar.
Dan ini semua hasilnya yang sudah dipotong-potong, semuanya menjadi 33 potong dengan ukuran yang lumayan besar. Kemudian ini nanti kita kasih tepung panir. Siapkan mangkuk, masukkan 8 sendok makan tepung terigu. Kasih air secukupnya. Untuk tekstur adonannya ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, jadi sedang-sedang saja. Kemudian, siapkan tepung panir, kita celupkan nuggetnya ke larutan adonan tepung dulu. Kemudian, kita baluri dengan tepung panir. Lakukan sampai selesai. Dan ini semuanya udah selesai dibaluri dengan tepung panir. Ini hasilnya jadi lebih tebal dan besar-besar. Ini juga bisa disimpan sebagai frozen food atau bisa langsung digoreng. Panaskan minyak goreng, kita goreng secukupnya dengan api sedang. Jangan lupa dibalik. Goreng sampai kuning keemasan. Kalau udah kuning keemasan, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya yang sudah digoreng. Dari tampilannya, ini kelihatan enak. Ini luarnya garing, dari teksturnya, ini kelihatan padat dan enak. Ini beneran rasanya enak banget. Ayamnya benar-benar berasa, karena kita tadi menggunakan tepung cuma sedikit. Ini beneran rasanya enak banget. Rasanya ini lebih enak dari yang dijual-jual. Apalagi makannya dicocolin saus, jadi lebih enak. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Hai semua, di video kali ini Dapurani Channel mau berbagi resep dimsum ayam yang enak, kenyal, juicy. Ini ayamnya benar-benar berasa, dan untuk tampilannya ini terlihat cantik dan menarik. Jadi ini cocok banget buat ide jualan atau sekedar buat cemilan sendiri. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus video sampai selesai, karena di akhir video nanti aku akan cantumkan estimasi modal dan keuntungannya. Langkah pertama ini aku udah siapkan 1 kilo ayam filet bagian dada yang udah dicuci bersih dan dipotong-potong kecil seperti ini. 250 gram kulit ayam, wajib pakai kulit ayam ya, biar nanti dimsumnya itu lebih juicy. Lalu siapkan chopper. Kita masukkan ayamnya, ini aku masukkan kurang lebih 3/4-nya dulu. Dan sisanya nanti akan aku chopper kasar, jadi nanti dimsumnya pas digigit itu benar-benar berasa daging ayamnya. Kita masukkan sekalian kulit ayamnya. Untuk kulit ayamnya ini wajib dicincang kecil-kecil karena untuk menchopper kulit ayamnya ini lumayan sulit. Kita masukkan sekalian bumbu-bumbunya yaitu 6 siung bawang putih, 3 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan saus tiram,
1,5 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh lada bubuk, 1,5 sendok makan kaldu bubur rasa ayam, 1,5 sendok teh garam. Biar nanti dimsumnya itu kenyal, kita tambahkan 1 sendok makan baking powder, 2 butir telur ukuran sedang, 70 gram es batu. Kemudian ini kita chopper sampai semuanya halus. Kemudian kita masukkan sisa ayamnya tadi. Ini kita chopper kasar saja. Dan ini hasilnya yang udah di chopper. Ini teksturnya ada yang terlihat lembut dan ada sebagian ayamnya yang masih agak kasar ya. Kemudian kita tuang ke wadah yang lebih besar. Biar nanti dimsumnya itu lebih enak dan aromanya lebih wangi, kita tambahkan 2 sendok makan margarin. Ini kita campur dulu. Lalu kita masukkan 200 gram tepung tapioka. Kita campur sampai semua bahannya tercampur merata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini semua hasilnya udah tercampur merata. Lalu kita siapkan kulit dimsum. Di sini aku ingin tampil beda ya. Ini aku pakai kulit dimsumnya warna hijau. Karena ini mau buat ide jualan, jadi ini aku timbang. Untuk berat kulitnya ini 4 gram. Kemudian kita kasih adonan. Jadi total beratnya 33 gram atau untuk besar kecilnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Lalu kita ratakan dengan sendok garpu. Untuk pinggirannya ini kita cubit-cubit seperti ini. Lakukan seperti di video. Tapi aku yakin pasti kalian lebih cepat dan pintar membentuknya daripada saya. Lalu ini kita tusuk-tusuk dengan sendok garpu biar adonannya itu nanti padat. Lalu kita rapikan. Dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Untuk kukusannya ini kita olesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis saja. Kita masukkan dimsumnya. Kita kasih jarak karena nanti dimsumnya pas matang itu agak sedikit mengembang. Dan untuk toppingnya ini aku ada serutan wortel. Atau untuk toppingnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Atau kalau yang mau buat dimsum mentai kalian nggak perlu pakai topping. Dan ini semuanya udah selesai dikasih topping. Langsung saja kita kukus. Dan ini sebelumnya aku juga udah panaskan air. Dan ini airnya juga udah mendidih. Kita kukus dimsumnya kurang lebih 15 atau 20 menit atau sampai matang dengan api sedang. Sambil menunggu dimsumnya matang, kita bikin sambal dimsumnya.
Siapkan chopper atau bisa juga diulek. Masukkan 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit, 4 buah cabai merah keriting. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ini kita chopper. Lalu panaskan pan, kita kasih minyak goreng sedikit saja. Kita tumis bumbu yang sudah dichopper tadi. Kita tumis sampai matang dan tanak biar nanti tidak ada aroma langunya. Kita gunakan api kecil ya. Kalau bumbunya udah tanak dan matang, kemudian kita tambahkan air sebanyak 550 ml. Maaf untuk memasukkan persausan dan bumbu-bumbu lainnya tidak ke video ya. Untuk persausan dan bumbu-bumbu lainnya tadi yaitu 8 sendok makan saus pedas, 5 sendok makan saus tomat. Untuk sausnya aku pakai merek Del Monte, 7 sendok makan saus hot lava, 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok makan cuka. Kalau udah mendidih, yang terakhir kita masukkan larutan tepung maizena sebanyak 1,5 sendok makan. Kalau semuanya udah tercampur merata dan mendidih, berarti ini udah matang ya. Langsung saja kita matikan apinya. Setelah 20 menitan dimsumnya dikukus, kita coba buka. Wow, ini aromanya benar-benar enak banget. Untuk tampilan kulit dimsum warna hijaunya jadi lebih cerah. Dan ini udah matang ya, bisa kita matikan apinya. Kemudian bisa kita angkat. Dan ini semua dimsumnya udah matang, semuanya menjadi 52 pieces. Kita sajikan dengan saus dimsumnya. Ini dari tampilannya benar-benar terlihat cantik banget. Dipadukan dengan warna kulit hijau jadi lebih menarik. Dan ini teksturnya benar-benar kenyal. Kita coba lihat bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya ini benar-benar padat, kenyal. Kita coba dulu. Kita cocolkan ke saus dimsumnya. Ini beneran rasanya enak banget, kenyal, juicy, ayamnya benar-benar berasa. Untuk resep saus sambalnya menurut aku ini pas banget, ada rasa pedas, manis, ada sedikit rasa asamnya, jadi berasa lebih segar. Pasti kalian gak bakal nyesal kalau coba resep ini. Kalau mau buat ide jualan, kalian bisa kemas di mika seperti ini. Ini setiap mika mau aku isi sebanyak 3 pieces. Kita tambahkan saus dimsumnya. Biar lebih menarik lagi, kita kasih stiker. Dan ini hasilnya kelihatan rapi, cantik, dan menarik. Dari modal kurang lebih 80.000 Rp10 menjadi 52 pieces. Jadi per piecesnya jatuh di harga Rp1.515. Kalian bisa jual di harga Rp2.500 sampai Rp3.500 atau sesuaikan dengan modal daerah kalian masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.